Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelas 10 MIPA 3 yang beranggotakan 1. Mauludina Balkis Azhara absen 20, 2. Narastia Wisnu Mahendra nomor absen 23, 3. Rizky Ahmad Fauzi absen 31, 4. Salsa Nur Fauzia nomor absen 32, 5. Tazkiyah Royani Nurjanah nomor absen 34, 6. Yunastika Tanira Primastuti nomor absen 35. Kerajaan Majapahit. Majapahit berasal dari nama buah maja yang dikenal dengan rasanya yang pahit. Pada waktu Raden Wijaya bersama-sama orang Madura membuka Alasing Wong Trik yang akan digunakan sebagai permukiman, di sekitar lokasi tempat baru itu banyak dijumpai pohon maja. Ketika itu, para pekerja membabat alas kehabisan perbekalannya. Lalu mereka makan buah maja tersebut dan ternyata rasanya pahit. Demikian di ujung buku Majapahit, batas kota, dan jejak kejayaan di luar kota. Berdiri pada tahun 1293 Masehi atau abad ke-14 dan berakhir pada tahun 1527 Masehi atau abad ke-15. Benda-benda sumber sejarah. Benda sumber sejarah Kerajaan Majapahit sebagai berikut. 1. Kitab Negara Kertagama. 2. Kitab Sutasoma. 3. Gapura Pajang Ratu. 4. Candi Tikus. 5. Gapura Huringin Lawang. 6. Candi Pari. Berikut beberapa gambar benda bersejarah. Yang pertama, Gapura Huringin Lawang. Yang kedua, Gapura Pajang Ratu. Yang ketiga, Candi Pari. Dan yang keempat, Candi Tikus. Raja-raja dan tokoh yang berpengaruh. Raja-raja dan tokoh yang berpengaruh dalam kerajaan Majapahit yaitu 1. Raden Wijaya. 2. Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani. 3. Hayam Wuruk. 4. Patih Gajah Mada. 5. Empu Tantular. 6. Prabu Brawijaya kelima. 1. Raden Wijaya. Kertarajasa Jayawardhana atau disebut Raden Wijaya adalah pendiri kerajaan Majapahit sekaligus raja pertama Majapahit yang memerintah pada tahun 1293 sampai 1309. Bergelar Prabu Kertajasa Jayawardhana atau lengkapnya Naraya Sanggramawijaya Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana. Meninggal pada tahun 1309 di Majapahit. Kebangsaan Indonesia. Pasangan yaitu Gayatri. Tempat pemakaman di Candi Simping, Kademangan. Anak Jaya Negara yaitu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Orang tuanya Dyah Lembu Tal, Kakeyan Jaya Dharma. Cucunya Hayam Wuruk. 2. Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani. Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani adalah penguasa ketiga dan ratu berdaulat atau raja putri Majapahit yang memerintah pada tahun 1328 sampai 1350. Dari Prasasti Singosari diketahui gelar absikenya ialah Sri Tribhuwana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardani. Kelahiran tahun 1309, meninggal 1372, kebangsaan Indonesia. Anak Hayam Wuruk, orang tua Raden Wijaya dan Gayatri, saudara kandung Jaya Negara, cucu Wirabumi dan Kusumawardani. 3. Hayam Wuruk. Hayam Wuruk adalah raja keempat Majapahit yang memerintah tahun 1350 sampai 1389. Ia bergelar Sri Rajasa Nagara. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Kelahiran tahun 1334 di Majapahit.
meninggal 1389 di Majapahit. Kebangsaan Indonesia. Tempat pemakaman di Candi Ngetos. Anak Wirabumi dan Kusumawardhani. Orang tua Tribuwana Wijaya Tunggadewi dan Kertawardhana Bretumapel. Kakek dan nenek Raden Wijaya dan Gayatri. 4. Patih Gajah Mada. Gajah Mada dikenal dengan nama lain Jirnodara adalah seorang panglima perang dan mahapatih yang merupakan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Ia meninggal pada tahun 1364 dan masa jabatannya dari 1334 sampai dengan 1359. Penguasa monarki Tribuwana Wijaya Tunggadewi dan Hayam Wuruk. Anak Arya Bebet, orang tua Curadarma Wyasa dan Nari Ratih. Lima, Prabu Brawijaya 5. Prabu Nata Girindawardhana Dyah Ranawijaya adalah raja terakhir Majapahit yang memerintah tahun 1474 sampai dengan 1498 dengan ibu kota di Daha. Namanya dikenal melalui prasasti Jiyu 1, prasasti Petak, Serat Pararaton, Kakawin Banawa Sekar, Suma Oriental, Babat Tanah Jawi, Serat Kanda, dan Serat Pranitiradya. Tempat pemakaman, Makam Panjang Trowulan, Patih Mahodara (Amdura atau Udra). Lahir Dyah Ranawijaya, anak Raden Patah, Bondan Kejawan, Batara Katong, Raden Jaka Ketul, Ratu Ayu lainnya. Cucu Trenggana, Ki Ageng Getas Pandawa, Nyai Ageng Ngerang, Pangeran Surawiyoto lainnya. Orang tua Dyah Duhitendul Dewi dan Data. 6. Empu Tantular. Empu Tantular yang hidup pada abad ke-14 di Majapahit adalah seorang pujangga ternama sastra Jawa. Ia hidup pada pemerintahan Raja Rajasanagara atau Hayam Wuruk. Ia masih saudara sang raja yaitu keponakannya Bratramaja dalam bahasa Kawi atau bahasa Sanskerta, dan menantu adik wanita sang raja. Tantular adalah seorang penganut agama Buddha, tetapi ia orangnya terbuka terhadap agama lainnya, terutama agama Hindu Siwa. Hal ini bisa terlihat pada dua kakawin atau syairnya yang ternama, yaitu Kakawin Arjuna Wijaya dan terutama Kakawin Sutasoma. Bahkan salah satu bait dari Kakawin Sutasoma ini diambil menjadi moto atau semboyan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, atau berbeda-beda namun satu jua. Kehidupan pemerintah. Majapahit telah mengembangkan sistem pemerintahan yang teratur. Raja memegang kekuasaan tertinggi. Dalam melaksanakan pemerintahan, raja dibantu oleh berbagai badan atau jabatan berikut. 1. Rakyan Mahamantri Kartini dijabat oleh para putra raja terdiri atas Rakyan Ihino, Rakyan Sirikan, dan Rakyan Ihayu. 2. Dewan Pelaksana terdiri atas Rakyan Patih atau Patih Mangkabumi, Rakyan Tumenggung, Rakyan Demung, Rakyat Trangga, dan Rakyan Kanuruhan. Kelima pejabat ini dikenal sebagai Sang Panca Ringwilwatika. Di antara kelima pejabat itu, Rakyan Mapatih atau Patih Mangkubumi merupakan pejabat yang paling penting. Ia menduduki tempat sebagai Perdana Menteri.
Bersama-sama raja, ia menjalankan kebijaksanaan pemerintahan. Selain itu, terdapat pula Dewan Pertimbangan yang disebut dengan Batara Sabto Prabu. Struktur tersebut ada di pemerintahan pusat. Di setiap daerah yang berada di bawah raja-raja dibuatkan pula struktur yang mirip. Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dibentuklah badan peradilan yang disebut dengan Sabto Papati. Selain itu disusun pula kitab hukum oleh Gajah Mada yang disebut Kitab Utara Manawa. Gajah Mada memang seorang negarawan yang mumpuni. Ia memahami pemerintahan, strategi perang, dan hukum. Kehidupan agama. Untuk mengatur kehidupan beragama dibentuk badan atau pejabat yang disebut Dharma Dyaksa. Dharma Dyaksa adalah pejabat tinggi kerajaan yang khusus menangani persoalan keagamaan. Di Majapahit dikenal ada 2 Dharma Dyaksa sebagai berikut. 1. Dharma Dyaksa Ringkasaiwan mengurusi agama Siwa atau Hindu. 2. Dharma Dyaksa Ringkasogatan mengurusi agama Buddha Mahayana. Dalam menjalankan tugas, masing-masing Dharma Dyaksa dibantu oleh pejabat keagamaan yang diberi sebutan Sang Pemegat. Kehidupan beragama di Majapahit berkembang semarak. Pemeluk yang beragama Hindu maupun Buddha saling bersatu. Pada masa itu pun sudah dikenal semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya sekalipun berbeda-beda, baik Hindu maupun Buddha pada hakikatnya adalah satu jua. Kemudian secara umum kita artikan berbeda-beda akhirnya satu jua. Terdapat pula agama Islam yang masuk ketika kepemimpinan Prabu Brawijaya V. Kehidupan sosial ekonomi. Di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk, rakyat Majapahit hidup aman dan tentram. Hayam Wuruk sangat memperhatikan rakyatnya. Keamanan dan kemakmuran rakyat diutamakan. Untuk itu dibangun jalan-jalan dan jembatan-jembatan. Dengan demikian lalu lintas menjadi lancar. Hal ini mendukung kegiatan keamanan dan kegiatan perekonomian, terutama perdagangan. Lalu lintas perdagangan yang paling penting melalui sungai, misalnya Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas. Akibatnya, desa-desa di tepi sungai dan yang berada di muara serta di tepi pantai berkembang menjadi pusat-pusat perdagangan. Hal itu menyebabkan terjadinya arus bolak-balik para pedagang yang menjajakan barang dagangannya dari daerah pantai atau muara ke pedalaman atau sebaliknya. Bahkan di daerah pantai berkembang perdagangan antar daerah, antar pulau, bahkan dengan perdagangan dari luar. Kemudian timbullah kota-kota pelabuhan sebagai pusat pelayaran dan perdagangan. Beberapa kota pelabuhan yang penting pada zaman Majapahit antara lain Canggu, Surabaya, Gresik, Sedayu, dan Tuban. Pada waktu itu, banyak pedagang dari luar seperti dari Cina, India, dan Siam. Kehidupan politik. Kehidupan politik Kerajaan Majapahit sudah teratur dengan baik. Hal ini dibuktikan dari beberapa sumber yang menyebutkan bahwa pada tahun 1370 hingga 1381, Kerajaan Majapahit telah mengirimkan beberapa kali utusan persahabatan ke kerajaan di Cina atau Tiongkok. Kekuasaan di Kerajaan Majapahit bersifat teritorial dan desentralisasi, didukung dengan birokrasi yang rinci. Raja Majapahit dianggap sebagai penjelmaan dewa tertinggi, maka memiliki otoritas politik tertinggi sebagai penguasa. Seorang raja dibantu oleh pejabat-pejabat birokrasi. Berkat kepemimpinan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, kehidupan politik dan stabilitas nasional Majapahit terjamin. Hal ini disebabkan pula karena kekuatan tentara Majapahit dan angkatan lautnya, sehingga semua perairan nasional dapat diawasi. Majapahit juga menjalin hubungan dengan kerajaan lain. Hubungan dengan Siam, Birma, Kamboja, Annam, India, dan Cina berlangsung dengan baik. Dalam membina hubungan dengan luar negeri, Majapahit mengenal moto Mitrika Satata, artinya negara sahabat. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.